mesin odong-odong ya, mogok ya. Jadi ternyata pakai mesinnya motor Karisma, dia full ya, rangka sama mesinnya tuh pakai Honda Karisma 125 cc. Dan ini mogok pas di setelah itu di kickstarter itu ngelos banget, enteng banget. Jadi terpaksa harus diturun mesin karena nggak bisa langsung dihidupkan ya, datang sore itu. Dan kebetulan karena mogoknya ada di depan rumah, jadi ditangani ini. Ini akinya terpisah, dia pakai aki gede juga dia buat ngidupin setrumnya. Ini odong-odong. Kita cek mesinnya. Sebenarnya ini rantai ketangnya itu setelannya udah deket banget ya, udah mau sejajar. Jadi setelan rantai ketangnya itu udah pendorongnya udah tinggal sedikit, jadi rantai ketangnya udah mulur ya. Sebaiknya yang paling bagus itu ketangnya diganti. Cuman orangnya kadang-kadang kalau udah mesin kayak gini nih, bisa dibilangin yang penting motornya bisa hidup ya, karena buat dipakai lagi. Cuman menurut saya itu ketang sebaiknya diganti ya, karena dikhawatirkan kalau setelannya udah kendor banget, udah nggak bisa nempel untuk menekan ketang itu, biasanya takutnya loncat ya. Kalau udah loncat tuh dikhawatirkan benturan klepnya sama sehernya. Dan ini diperiksa, bocor ya, kemungkinan itu dari klep kecil ya bocornya. Jadi ini dibuka, jadi hilang kompresi, itu enteng banget. Ada busi tetap nggak ada seperti nggak ada kompresi lah. Cuman ini harus diperiksa juga bagian bloknya ya, terutama bagian sehernya, buat lihat kondisi ring sehernya ini. Ini ngerjainnya agak, posisinya agak nggak enak karena rangkanya kemungkinan sulit dibuka ya. Sementara orang kadang-kadang melihat kondisi seperti itu, seperti udah bisa dibuka, emang bisa dibuka, tapi ngerjainnya nggak gampang buat nengok-nengok drat ininya ya. Dan kemungkinan ini dratnya dol satu, karena yang ada bautnya yang pada bagian pemegang ditutup di ketangnya ini, bautnya cuma satu pada bagian atas, sementara bagian bawahnya itu dia nggak ada. Jadi ada kemungkinan dratnya di sini dol. Tapi orang kadang-kadang pengennya ingin hidup aja ya, ini motornya pengen hidup, jadi diabaikan. Jadi andai kata ada bocor-bocor pun ya terpaksa, ini karena kondisi orangnya yang mau, karena memperbaiki dratnya itu mesinnya harus turun. Jadi nggak gampang, posisinya terlalu sempit buat main bor-bornya itu. Jadi kalau ini mesinnya harus turun ya. Dan gearnya aja ini pakai lasen ya. Aduh sayang banget kalau udah mulai dol ini, terpaksa harus bokarnya total itu, karena askirnya ini udah rusak guys, pemegang askirnya. Jadi kemungkinan kalau ininya udah short, udah halus, udah ini udah nggak bisa ini lagi ya guys. Sementara mesin odong-odong ini dia membawa orangnya sampai belasan ya, karena dia ada dua tempat lagi untuk yang ditariknya sebagai keretanya itu. Dan ini bagian depan hanya udah 3 orang, sementara yang di sananya bisa nyampe satu itu bisa nyampe 5 orang ya, anak kecil maupun yang dewasa. Jadi ini tenaganya dipaksain banget sih buat mesin-mesin Mercedes 125 itu. Kasihan, tapi ya mau gimana lagi. Ini inovasinya orang-orang Indonesia dalam pembuatan ini ya, cukup keren sih. Di mesinnya ini dipaksakan. Ini kita periksa aja bloknya ya, karena bocor kompresi itu selain dari klep bisa juga dari ring sehernya.
ini kita mau memeriksa kondisi ring sehernya ya, dan dibersihkan sehernya itu, pertama ring bilas olinya. Kalau ring sehernya tidak ada yang diganti ya, kita lihat cek ininya lagi. Ini kayak nggak pakai pakai tebel. Tapi ini kita harus buka dulu sehernya ya. Ini sehernya kita buka dulu. Ring sehernya sih kelihatan masih cukup bagus ini, tapi ini udah ada bekas macet ya, bekas macet. Lihat ini teman-teman, bahaya ini, kancing sehernya dia mau terlepas ya, atau dia salah kancing seher ya. Yo, lihat ininya keluar nih kancing sehernya nih. Tuh kancing sehernya dia nggak masuk garis ya, nggak masuk line. Ini kalau kancing sehernya lepas ini berbahaya, sehernya bisa cacat sama bloknya ya. Kancing sehernya gini banget ya, jadi nggak ngunci dia. Ini sudah dibuka ya teman-teman, blok sama silinder headnya dan juga sehernya. Tadi ring sehernya dia nggak di jalur line ya, jadi ada kemungkinan bisa cepat lepas. Kita cek pada ring sehernya, ini sebenarnya dia ketebalannya masih cukup ring sehernya, tapi ketika di press kayak gini dia terlalu ini ya, buat untuk kompresi itu kurang bagus, tapi masih untuk digunakan kok, seharusnya masih bisa digunakan kalau untuk hidup ya. Kita periksa saja ini ringnya, kalau perlu dikasih tanda ini, karena siapa tahu ringnya itu kayak ada nggak rata ya. Ini ring seher Karisma masih belum ketahuan ini oversize nya, karena ini kotor banget, keraknya itu sampai keras tuh. Nah, kebanyakan kerak yang di sini saat mesin panas itu terlepas dan mengganjal di klep ya, yang bikin loss kompresi itu kotoran yang ganjal di klep. Tapi kalau nggak bisa lepas dari klep itu motornya susah, nggak bisa dihidupkan, kebanyakan karena kebocoran. Tapi kita cek juga, periksa dari ringnya. Dikhawatirkan, saya pernah kejadian di Mio itu, selain dari klepnya itu dari ring sehernya dia tipis banget. Nah kalau ini lihat ketebalan ininya dia masih cukup nih, seharusnya masih bisa dipakai, tapi motor nanti mudah ngebul. Yang paling bagus ya untuk kehidupan itu di quarter ya, untuk kondisi mesinnya biar prima lagi itu di quarter, sambil ganti ring seher dan sehernya itu di oversize. Nah ini masih bisa digunakan, dan sini udah tipis sih. Kebocoran dari klepnya nih. Kotorannya banyak sekali ya teman-teman, kemungkinan mengganjalnya itu besar, dan ini seperti udah pernah benturan nih. Jadi si klep ini pernah atau apa gitu. Kotoran di sini banyak banget ya. Kita lihat kebocorannya di klep mana nih, kecil apa gede. Kita periksa klep
kecil ya, karena kebanyakan biasanya yang kotor itu klep kecil karena dia untuk membuang hasil pembakaran tuh. Wow, langsung bocor ya. Seharusnya ini harus rapat, jadi klep itu, kedua klep itu harus rapat dua-duanya. Nah ini langsung ngocor ya, ini tanda kebocorannya. Padahal ini berada di posisi kompresi, sudah di posisi kompresi ini. Nah, sudah posisi top ya, tidak ada tekanan. Jadi dipastikan klep satunya itu bocor, klep kecil ya, tapi harus disekir dua-duanya. Jika dimungkinkan harus ganti klep lah, dan di sini ada kebocoran lagi nih, klep besarnya tapi sedikit ya, nggak banyak kayak klep kecil. Jadi ini harus dibuka juga, kemungkinan harus minimal disekir klep ya, disekir klep, atau jika bengkok itu harus diganti klepnya dulu. Jadi itu teman, masalahnya buat mesin odong-odong tapi